lantai 2 Gedung Rektorat Kampus Unesa, Lidah Wetan. Saya Tia Esar kembali menyapa Anda. Rekan Unesa, semoga kabar selalu baik. Dan seperti biasa kami selalu menghadirkan yang terbaik juga untuk Anda semuanya. Yang belum download aplikasi di handphonenya, di smartphone-nya, silakan untuk bisa menyimak 24 jam live streaming Radio Unesa untuk unduh di Play Store. Dan juga kalau belum memfollow Instagram, silakan follow Instagram Radio Unesa, juga Facebook fanpage Radio Unesa, kanal YouTube juga sama di Radio Unesa. Rekan Unesa, seperti yang kita ketahui semuanya, visi Unesa itu unggul dalam kependidikan, kukuh dalam keilmuan. Dan ini menjadi media bagi semua fakultas, termasuk prodi dan jurusan yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Dan kali ini yang sudah hadir di studio Radio Unesa, satu sosok yang akan memberikan kita informasi terkait dengan prodinya. Beliau adalah Bapak Sunu Rihantoyo MPD, Kaprodi S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja kita ngobrol sama beliau. Halo Pak Sunu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Tia kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini saya manggilnya Pak atau Mas ini? Mas aja lah ya, supaya lebih akrab gitu ya. Oke, Mas gitu ya. Baik rekan Unesa, saya sedang bersama dengan Mas Yunu. Mas Yunu ini untuk jenjang pendidikannya S1 Administrasi Pendidikan UM, kemudian S2 Manajemen Pendidikan UM, dan mendedikasikan dirinya di Universitas Negeri Surabaya di Manajemen Pendidikan. Boleh cerita dong Mas Sunu sejarah atau awal adanya prodi ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya prodi Manajemen Pendidikan itu berdiri sejak Maret 2009. Jadi kami itu prodi yang paling termuda di Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Jadi prodi ini berdiri dengan nama Program Studi Manajemen Pendidikan. Sebenarnya ini menjadi sebuah kebutuhan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar kompetensi tenaga administrasi sekolah yang menyatakan bahwa pada tahun 2013 itu ya, pemerintah akan memfasilitasi tenaga administrasi di satuan lembaga pendidikan. Sehingga atas dasar itulah secara esensi dan substansi dan juga adanya link and match antara lulusan dengan dunia kerja, prodi kami itu berdiri begitu. Dan sampai sekarang ada gitu ya? Iya, alhamdulillah. Dan hari ini kami melihat minat mahasiswa atau calon mahasiswa baru untuk prodi manajemen pendidikan itu sangat tinggi sekali. Gitu. Oke, bicara minat gitu ya, untuk tahun 2020 pada saat dibuka atau masih ketika teman-teman mahasiswa akan mendaftar ini, bagaimana peminatnya? Semakin bertambah dari tahun ke tahun atau bagaimana? Ya, alhamdulillah ini semakin bertambah. Semakin Jadi kalau melihat angka, kami melihat angka 3 tahun terakhir ya, itu peminatnya dari total yang ingin masuk gitu ya, dari berbagai jalur masuk perguruan tinggi itu kurang lebih ada sekitar 1.400 kalau data yang dari kami. Ya. Padahal kalau kita bicara kuota daya tampung itu hanya 90 mahasiswa. Artinya cukup besar sangat gitu ya. Kompetitif sekali. Sangat kompetitif. Iya. Oke, untuk bisa masuk di S1 Manajemen Pendidikan sebetulnya apa sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman calon mahasiswa? Oke. Sebenarnya kami ini masuk dalam kelompok ilmu sosial. Ya. Artinya ketika bicara syarat khusus itu tidak ada syarat khusus untuk masuk. Jadi semua bisa masuk gitu semua ya? Bisa masuk ke basic program studi. Keilmuan apapun. Iya, betul. Mau input, kalau kita tahu SMA misalnya ada jurusan IPA, IPS, bahasa maupun SMK, dari berbagai jurusan itu bisa masuk di prodi manajemen pendidikan. Begitu. Mungkin juga bisa diinformasikan ke rekan Unesa kalau prodi S1 Manajemen Pendidikan ini punya visi misi yang jelas. Ya. Jadi visi kami itu selaras dengan visinya Unesa. Seperti yang Mbak Tia sudah sampaikan tadi, visi kami itu unggul dalam kependidikan, kukuh dalam keilmuan manajemen pendidikan, begitu. Sehingga visi misi yang inline dengan universitas ini yang kemudian kami siap untuk menjadi bagian dalam mewujudkan Unesa satu langkah di depan, begitu. Betul sekali. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Cak Hasan ya, rektor kita, betul. Unesa selalu satu langkah di depan.
terkait dengan visi misi, kemudian sejarah, sampai akhirnya kita tahu minat dari calon mahasiswa atau yang ingin menjadi tergabung dalam ikatan keluarga manajemen pendidikan ini kan banyak sekali. Betul. Kemudian apa yang akan diberikan ilmunya atau mata kuliah apa, mata kuliah unggulan apa yang akan diberikan kepada teman-teman mahasiswa? Oke, jadi sebelum masuk ke dalam mata kuliah, kami di tahun ini itu sudah melakukan penyesuaian kurikulum. Oke, yang mana kita kenal hari ini kurikulum itu kan ada yang namanya kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka gitu ya. Nah, di dalam kurikulum itu kami memiliki 3 profil lulusan. Yang pertama itu sebagai pengelola lembaga pendidikan, yang kedua itu sebagai analis pendidikan, yang ketiga itu sebagai tata laksana pendidikan. Nah, untuk mewujudkan profil lulusan tadi, yang kemudian itu tercermin dalam setiap mata kuliah yang kami berikan kepada mahasiswa, begitu. Nah, untuk menyikapi ya adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, dan tentunya kita tahu bahwasannya hari ini aktivitas pembelajarannya serba virtual gitu ya. Nah, kami yang core keilmuan adalah pengelola lembaga pendidikan secara esensi, kami menghadirkan pengelolaan lembaga pendidikan itu mengarah pada ruang virtual tadi. Artinya selain pengetahuan, soft skill pun juga kami berikan kepada mahasiswa. Nah, ini tercermin di dalam mata kuliah. Nah, ini menariknya. Nah, mata kuliah kami yang kaitannya dengan IT ya, penguasaan IT mahasiswa itu diantaranya itu ada aplikasi komputer keTU-an, ada literasi digital, ada manajemen dan digitalisasi perpustakaan, ada sistem informasi manajemen, ada e-office, dan yang melihat fenomena hari ini yang berkembang, kami menghadirkan mata kuliah namanya manajemen startup pendidikan. Seperti apa itu? Jadi kalau Mbak Tiar dan mungkin rekan-rekan semuanya lihat, hari ini kan ada seperti ruang belajar gitu ya. Terus kemudian kita lihat lagi platform-platform pembelajaran digital yang kemudian hari ini banyak diakses oleh siswa maupun orang tua siswa. Nah, ini yang kemudian kami lihat bahwasanya memang kebutuhan masa depan itu adalah salah satu inovasi pembelajaran adalah ke sana. Nah, kami sebagai pengembang keilmuan manajemen pendidikan itu juga mengarahkan mahasiswa kami untuk menguasai kompetensi itu dengan sajian beberapa mata kuliah tadi. Dan ini tercermin dari luaran yang sudah kami lihat hasilnya di dalam diri mahasiswa. Nah, di antaranya itu mahasiswa kami itu mampu menghadirkan yang namanya platform digital, namanya Super Squad Academy, yang itu kemarin dikompetisikan sampai dengan level nasional, juara 2 level nasional itu bertanding dengan teman-teman dari perguruan tinggi seperti UI, ITB, ITS, dan sebagainya. Tentu ini satu kebanggaan bagi kami. Ini ajangnya nggak main-main gitu ya, nasional dan tingkat perguruan tinggi. Ya. Dan adiknya ini, adik tingkatnya yang sekarang ini kemarin juga berkompetisi nasional juga, itu membuat platform yang namanya Oguru. Nah, jadi platform pembelajaran digital namanya Oguru. Nanti silahkan dicek ini, sepertinya di website, di Instagram itu sudah banyak sekali Super Squad Academy sama Oguru itu milik atau kreatornya dari mahasiswa-mahasiswa kami yang itu tercermin dari proses pembelajaran yang kami lakukan. Jadi langsung gitu. Ya dapat ilmunya langsung diaplikasikan. Betul. Berarti untuk di manajemen pendidikan berapa persen teori, berapa persen praktek ini? Ya, kalau bicara persentase teori dan praktek ya, sebenarnya di kurikulum Merdeka Belajar yang sudah kami rancang ini, nanti mahasiswa itu akan belajar di prodi manajemen pendidikan untuk penguasaan keilmuan manajemen pendidikan itu dari semester 1 sampai dengan semester 4. Gitu. Nah, semester 5 full 1 semester mereka akan melakukan yang namanya magang manajemen pendidikan. Jadi full di lapangan, kurang lebih ya 5 bulan lah 1 semester ya. Semester ke-6 nanti mereka akan menempuh mata kuliah di luar prodi manajemen pendidikan tapi masih di UNESA. Gitu, 1 semester. Jadi kalau mereka memiliki passion terkait dengan desain misalnya, bisa mengambil prodi desain. Passionnya di sistem informasi misalnya tentang bahasa pemrograman supaya lebih paham, bisa mengambil ke teman-teman di jurusan sistem informasi manajemen. Nah, dan itu kami berikan kebebasan kepada mahasiswa, namanya juga merdeka gitu ya. Maka mahasiswa benar-benar merdeka. Itu di semester 6.
Di semester 7 mereka akan kembali ke lapangan lagi untuk melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan praktek pelaksanaan pengelolaan pendidikan di lapangan. Bisa mereka itu ini ya namanya magang riset, KKN, bisa program kewirausahaan, proyek di desa dan sebagainya. Baru semester 8-nya mereka kembali untuk menyelesaikan yang namanya skripsi gitu. Berarti tidak ada yang namanya dengan adanya konsep kurikulum Merdeka Belajar ini akhirnya membuat mereka lama di kampus ya, tetapi harapannya bisa lulus sesuai dengan target gitu ya. Betul, sebenarnya ini berarti sudah siap ya dari MP ya untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar gitu. Jawabannya sangat siap. Diterapkannya di angkatan keberapa ini? Di tahun berapa? Mulai angkatan 2019. 2019. Ya, jadi sekarang mereka sudah masuk di semester 3 ya. Ya, itu mereka sudah mengaplikasikan kurikulum Merdeka Belajar tadi begitu. Jadi kami sudah sangat siap dengan berbagai infrastruktur dan juga kerjasama yang sudah kami lakukan begitu. Dengan desain yang sudah disiapkan gitu ya. Betul, untuk menerapkan ini. Kalau boleh tahu di Prodi S1 Manajemen Pendidikan ini ada berapa dosen dan tenaga pendidik? Oke. Mas Uno. Kalau untuk dosennya kami itu ada 13. Kalau tenaga kependidikan kami ada 2. Nah, dari 13 tadi itu ada 6 yang sudah doktor. Nah, yang 3 ini baru proses untuk mencapai gelar doktor gitu ya. Nah, dan Mas Uno salah satunya ya. Mohon doanya. Mudah-mudahan lancar gitu ya. Amin. Dan bagaimana antusiasme teman-teman mahasiswa belajar atau berkuliah? Karena kan beda ya. Pada saat sebelum pandemi mereka bisa bertatap muka dengan dosennya. Kemudian mereka bisa menikmati atau menggunakan fasilitas penunjang mereka belajar. Kemudian di pandemi ini bagaimana? Ya, alhamdulillah dosen-dosen kami itu sangat inovatif ya. Artinya bagaimana mengemas pembelajaran itu meskipun dilakukan secara daring gitu ya, itu tidak membosankan kepada mahasiswa gitu. Meskipun kalau kami melakukan pelacakan tracer sederhana kepada mahasiswa, apakah tidak kangen dengan ruang perkuliahan? Jawaban mereka semuanya kangen pengen kuliah begitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini tentu kita harus menyesuaikan gitu ya proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi kita menggunakan virtual learning-nya UNESA. Kita juga memanfaatkan platform-platform pembelajaran yang ada, misalnya Google Meet, pakai Zoom atau Google Classroom, terus kemudian WA Group dan sebagainya. Ya, artinya pembelajaran kita lakukan secara sinkronus maupun asinkronus kepada mahasiswa, karena kita tahu mahasiswa itu ada yang di pelosok yang kemudian kesusahan sinyal dalam belajar gitu ya. Penguat sinyal itu penting ya. Betul, sehingga kami mencoba untuk melaksanakan proses pembelajaran itu sesuai dengan kondisinya mahasiswa gitu. Oke, baik. Kita sudah membahas seputar di segmen yang pertama masih seputar kegiatan pembelajaran, kemudian sejarah. Nanti kita akan bertanya lagi ke Mas Runu terkait dengan profil alumni, kemudian mahasiswa, apakah diberikan ruang untuk mereka berkreasi, berinovasi di luar dari perkuliahan? Mungkin ada informasi terkait study club atau komunitas-komunitas itu. Tapi jangan dijawab. Setelah yang satu ini, rekan UNESA tetap stay tune di Radio UNESA. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda.
Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Masih di Bincang UNESA, Bincang Prodi kali ini dengan Kaprodi S1 Manajemen Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kalau tak kenal maka tak sayang, dan kita harus mengenal lebih dekat profil Prodi S1 Manajemen Pendidikan. Untuk Kaprodinya, Mas Yuni ini di sepanjang karir mungkin banyak prestasinya, dan katanya tadi di belakang layar saya sungkan mau cerita Mbak Tia gitu ya. Padahal kita harus menginformasikan bahwa Mas Sunu ini profil Kaprodi yang mudah, semangat, berkarya, dan salah satunya aktivitasnya adalah pernah menjadi atau masih ya di Satuan Pengawas Internal UNESA, kemudian gugus penjaminan mutu Fakultas Ilmu Pendidikan. Selain beliau adalah Kaprodi S1 Manajemen Pendidikan tentunya, beliau juga asesor seleksi substansi bakal calon kepala sekolah di bawah Kemendikbud LPPKS. Kemudian beliau juga pengajar diklat penguatan kepala sekolah. Nah, ini informasi untuk rekan UNESA. Kalau beliau ini ternyata banyak sekali kegiatannya, dan ini tentunya juga menjadi ruh setiap langkahnya berkaitan dengan edukasi, dengan pendidikan. Dan kembali lagi, Mas Sunu mungkin bisa cerita lebih banyak gitu ya. Tadi kan kita sudah membahas seputar kurikulum Merdeka Belajar yang disesuaikan dengan kurikulum yang pernah didesain atau disusun di manajemen pendidikan ini, karena kebutuhannya sangat besar dan juga menjawab apa yang ada di masa pandemi COVID-19 ini ya. Untuk teman-teman mahasiswa, apakah pernah curhat, Pak, saya kesulitan ini, soalnya kembali tadi bicara sinyal gitu ya, atau saya sulit mencerna apa yang sudah disampaikan. Kira-kira ada nggak forum di luar dari perkuliahan secara sinkronus asinkronus itu? Iya, jadi sejauh ini ya, kalau mahasiswa mengalami kesulitan itu, Bapak Ibu dosen kami itu membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada mahasiswa ya. Dan saya sudah berani menjamin bahwasanya mahasiswa itu pasti tahu nomor WA-nya Bapak Ibu dosen, seluruh dosen yang ada di Prodi Manajemen Jadi Pendidikan. sekarang nggak sungkan ya kalau WA. Kalau dulu zaman saya mungkin mau, dan itu belum sepesat sekarang ada apa namanya sosial media itu mau WA kok nanti sopan nggak ya gitu. Tapi sekarang nggak ya. Begini, kalau di kami itu untuk mahasiswa baru itu selalu kami tanamkan terkait dengan etika dan sopan santun dalam menghubungi Bapak Ibu dosen. Betul. Ini sesuai dengan semangatnya slogannya UNESA ya. Salah satunya kan growing with character gitu ya. Artinya kami mendidik mahasiswa-mahasiswa kami itu supaya berkarakter. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini mahasiswa kami itu ketika menghubungi Bapak Ibu dosennya itu dengan bahasa yang santun, dengan sopan begitu, dan ini terbukti dari proses pembelajaran yang selama ini sudah kami lakukan begitu. Betul. Salah satu ciri masyarakat intelektual adalah ketika dia bisa beretika dengan santun gitu ya. Betul, ya. Dan apakah ini menjadi ciri khas dari Prodi S1 Manajemen Pendidikan? Iya, salah satunya begitu memang. Jadi kami itu selain mengajarkan mahasiswa terkait dengan ilmu pengetahuan tentang manajemen pendidikan, soft skill atau keterampilan manajemen pendidikan, dan tidak kalah pentingnya adalah attitude tadi itu, etikanya mahasiswa. Dan ini tercermin di dalam setiap proses perkuliahan. Bapak Ibu dosen itu selalu untuk menekankan itu kepada mahasiswa. Jadi kalau di dalam kajian kami itu namanya hidden curriculum namanya itu. Hidden curriculum, ya. Isinya? Ya, tadi penanaman karakter, sopan santun, nilai-nilai karakter itu nanti tercermin di sana. Jadi terintegrasi dengan pembelajaran yang sudah kami lakukan. Gitu. Jadi keren ya, luar biasa nih. Jadi tidak hanya memberikan ilmu atau yang terkait dengan akademik, tapi secara sosial, secara interaktif mereka juga dibekali bagaimana sih untuk bisa diterima di masyarakat, untuk kembali ke masyarakat itu harus punya seperti apa gitu ya. Betul. Jadi kembali ke yang tadi disampaikan ya.
selain yang tadi itu sebenarnya kami itu juga mengajarkan kepada mahasiswa untuk memiliki yang namanya kompetensi lulusan abad 21 itu. Yeah. Kita kenal hari ini banyak kajian-kajian ke sana ya. Yang mana diantaranya itu adalah kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk berkomunikasi gitu ya. Terus kemudian kemampuan untuk memecahkan masalah gitu, dan juga berpikir kritis gitu, dan juga kreativitas. Nah, dari proses pembelajaran tadi, baik itu tercermin di kurikulum Merdeka Belajar atau proses pembelajaran yang kami lakukan, itu kami menekankan ke arah sana juga. Jadi bidikan kami itu banyak kepada mahasiswa, dan harapannya itu supaya mahasiswa itu memiliki apa ya, kompetensi atau luaran yang memang itu ya kalau dikatakan sempurna ya mendekati sempurna ya, gitu betul. ya gitu. Dan ini menjadi komitmen prodi ya untuk bisa memberikan itu membekali itu ke teman-teman mahasiswa. Apakah ada ruang atau media ketika mereka harus belajar untuk bagaimana menjalin kerjasama atau networking, kemudian bagaimana untuk problem solving, kemudian berpikir kritis itu bagaimana, menyampaikannya bagaimana? Betul. Jadi kami di program studi manajemen pendidikan ini itu mahasiswa selain aktivitasnya adalah kuliah gitu ya, dengan penanaman tadi yang sudah saya sampaikan, di prodi manajemen itu ada cukup banyak komunitas mahasiswa manajemen pendidikan. Boleh disebutkan? Ya. Ini kalau saya sebutkan satu-satu ya, ini sebenarnya bisa dicek di website kami, mungkin nanti bisa dicek ya. Jadi semua terdokumentasi ya, bisa di-tracking gitu ya. Semua agenda-agenda terdekat kami, terus kemudian progres kegiatan yang selama ini ada, itu ada di website kami, di mp.unesa.ac.id, itu websitenya. mp.unesa.ac.id. Dan tentunya nanti Mbak Tiar atau mungkin rekan-rekan yang lain ingin melihat update kegiatan kami, sekarang kan sudah eranya Instagram gitu ya. Nah, kami memiliki Instagram dengan account mp_unesa. Jadi di sana itu banyak sekali report-report yang kami sampaikan kepada mahasiswa khalayak luas terkait dengan seperti apa prodi manajemen pendidikan ini. Betul. Nah, kembali ke yang tadi yang ditanyakan Mbak Tiar tadi terkait dengan komunitas, kami itu ada yang namanya komunitas Institut Ruang Kepemimpinan. Jadi ini melatih terkait dengan kepemimpinan mahasiswa. Ini di luar perkuliahan ya ini ya. Terus kemudian kami juga ada komunitas Laskar Pena. Ini untuk yang hobi menulis, membuat karya ilmiah dan sebagainya. Ada komunitas debat yang mahasiswa yang suka berdebat gitu ya. Tentu berdebat yang ilmiah ya. Betul. Kami juga punya yang namanya komunitas Forza, komunitas futsal, komunitas volley ya. Yang suka musik ada komunitas musik, ada komunitas dance, ada komunitas badminton. Yang suka desain ada komunitas desain, dan ini komunitas e-sport. Jadi kalau sekarang eranya main PUBG, main Free Fire itu, kami juga ada komunitasnya di rekan-rekan mahasiswa. Dan e-sport itu menjadi salah satu cabang olahraga nih. Nah, betul. Dan rupanya mahasiswa sangat menarik. Dan profilnya yang muncul adalah artis gitu ya. Baik, kembali berarti teman-teman dari mahasiswa S1 Manajemen Pendidikan ini artinya mereka tidak hanya mendapatkan kuliah, kemudian mendapatkan ilmu yang tadi sudah disampaikan, tapi mereka diberikan ruang untuk berekspresi gitu ya. Betul. Ini yang penting, apalagi usia-usia muda, usia-usia yang bergejolak, usia-usia yang banyak ide-ide liar yang menjadi ide-ide kreatif yang sebetulnya itu membawa prestasi buat mereka. Dan ini difasilitasi oleh manajemen pendidikan. Betul. Jadi kami melihat memang bahwasanya mahasiswa itu memiliki potensi segudang gitu lah banyaknya ya, mungkin tidak terbendung gitu ya. Nah, tugas kami di prodi manajemen pendidikan adalah mengarahkan supaya potensi-potensi mahasiswa tadi itu terarah, terukur gitu ya, terdistribusi dengan baik sehingga akan memunculkan prestasi gitu. Tidak terbuang sayang gitu ya. Percuma kalau kuliah nggak punya kemampuan yang lain gitu ya. Betul. Dan ini apakah menjadi keunggulan dari MP juga dibandingkan fakultas lain atau prodi lain gitu? Saya kira masing-masing prodi pasti memiliki keunggulannya masing-masing ya. Gitu ya. Prodinya low profile ya. Iya, dan itu adalah salah satu bentuk keunggulan dari program studi manajemen pendidikan. Dan ini murni loh, ini artinya mahasiswa yang punya inisiatif untuk membuat komunitas tadi yang kemudian itu diarahkan oleh pendamping kemahasiswaan kami, sehingga itu benar-benar terkontrol begitu. Lalu untuk profil lulusannya atau selama ini apakah di MP juga
mencatat, mendokumentasikan lulusan-lulusan mereka, lulusan-lulusan S1 MP ini sudah diterima di mana, bekerja di mana secara prospek. Jadi rekan UNESA biar tahu gitu Mas Unu. Jadi ketika mereka memilih S1 manajemen pendidikan, dari tadi disebutkan 3 profil lulusan gitu ya. Apakah mereka semuanya terserap di sana atau seperti apa? Ya. Jadi kalau berbicara hasil tracer kami ya, alhamdulillah 90% lulusan kami itu terserap di dunia kerja gitu ya. Alhamdulillah. Baik itu mereka bekerja di instansi pemerintah maupun berwirausaha dan mendirikan sebuah semacam lembaga pendidikan sendiri gitu ya. Nah, kalau bicara alumni sebenarnya di website itu juga sudah ada di menu alumni itu, di antaranya alumni-alumni kami itu ada yang menduduki posisi jabatan fungsional sebagai auditor ahli pertama di Inspektorat Jenderal Kemendikbud gitu. Itu ada Mbak Wening Ros Indri Puji Saputra SPD itu ya, angkatan 2012 kami. Dan juga ada Mas Artano Wibowo itu dia menduduki jabatan fungsional analis diklat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Jenderal DPR RI gitu. Ada juga Mbak Wiwi Setiawati itu juga analis pengembang sarana prasarana di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbud. Jadi ini sebagian saja yang sebutkan. Nanti kalau rekan-rekan mau melihat, silahkan nanti melihat di website kami ya. Jadi seperti apa profil lulusan kami, dan di situ juga sudah ada video semacam testimoni begitu. Nah, terkait dengan lulusan tadi itu sebenarnya selaras dengan profil lulusan yang sudah kami desain di dalam kurikulum Merdeka Belajar tadi. Sehingga kan tadi ada yang namanya analis pendidikan gitu ya. Nah, analis pendidikan itu salah satunya itu membidik formasi-formasi CPNS pemerintahan yang hari ini ada di berbagai program atau formasi di kementerian gitu, atau mungkin di instansi-instansi pemerintah yang lain. Dan alhamdulillah alumni kami itu berkompetisi secara nasional dan lolos, dan hari ini mereka sudah berkarya gitu. Alhamdulillah ya. Jadi tapi saya juga penasaran, artinya untuk bisa masuk ke seperti Dirjen, kemudian di DPR RI, itu apa yang sebetulnya mereka persiapkan selain yang didapatkan dari perkuliahan? Apakah di sana ada yang mengantarkan, kemudian menginformasikan, atau mereka mencari sendiri, atau seperti apa saat itu? Iya. Jadi mereka itu mencari sendiri. Selain itu dari jurusan pun juga kami ada yang namanya Telegram Group gitu ya. Namanya Ikatan Keluarga Alumni Manajemen Pendidikan. Jadi seluruh alumni kami dari angkatan yang pertama 2009 sampai dengan yang kemarin baru lulus angkatan 2016 itu tergabung dalam satu grup itu, Ikatan Keluarga Alumni Manajemen Pendidikan itu. Nah, biasanya kakak-kakak tingkat itu selalu men-share info terkait dengan formasi di instansi atau di perusahaan misalnya. Jadi nggak pelit gitu ya mereka ya, masih kembali ingat alma mater, ingat adik tingkatnya gitu ya. Betul. Komunikasi bagus berarti ya Mas. Alhamdulillah bagus. Jadi kakak-kakak tingkat alumninya itu selalu memberikan fasilitasi kepada adik-adiknya, sehingga adik-adik tingkatnya itu juga semakin akrab dengan kakak tingkatnya meskipun dia belum pernah ketemu misalnya secara perkuliahan gitu ya. Ini dia satu lagi keunggulan dari Prodi S1 Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, bahwa adik tingkat ini nggak dilepas gitu aja gitu kan, masih ada ikatan keluarga, bahwa masih satu alma mater, kenapa tidak juga dibantu. Nanti saya akan bertanya lagi ke Mas Sunu terkait banyak hal termasuk kerjasama untuk menunjang perkuliahan. Kemudian fasilitas tadi belum dijawab ya. Kira-kira maba ini atau adik-adik mahasiswa baru ini yang belum pernah ke kampus menempati gedung mana, di kampus mana? Setelah yang satu ini informasinya buat rekan UNESA.
Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Bicara prestasi tidak hanya kita menginginkan atau dari S1 Manajemen Pendidikan ini mencetak mahasiswa yang berprestasi, tetapi juga mahasiswa yang beretika dan sesuai dengan tagline dari Unesa juga, Growing with Character. Kemudian masih bersama Mas Yunu dari S1 Manajemen Pendidikan. Untuk kegiatan terdekat, Mas, mungkin ada agenda yang harus diinformasikan ke rekan Unesa juga? Oke, jadi agenda terdekat kami mungkin bulan ini atau bulan depan ya, itu kami akan mengadakan yang namanya workshop terkait dengan penulisan karya ilmiah. Jadi kami itu ada jurnal yang namanya Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan. Alhamdulillah sudah terakreditasi Sinta. Sekarang Sinta 5 ya gitu ya. Nah, ini nanti pelatihan atau workshop ini menyasar Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Pengawas yang kemudian akan kami berikan coaching, pendampingan terkait dengan penulisan karya ilmiahnya beliau-beliau itu terkait dengan penelitian tindakan sekolah yang kemudian nanti akan kami berikan garansi. Kalau mereka menyelesaikan dari proses itu, nanti akan kami terbitkan di Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan ini. Ini sudah jurnal nasional, miliknya perguruan tinggi Unesa tentunya gitu ya. Dan ini sudah terakreditasi. Dan ini alhamdulillah sudah kami jalankan di tahun 2019 dengan kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang pada saat itu ya. Dan untuk agenda di agenda internal yang mungkin juga bisa di-share ke teman-teman rekan Unesa? Kalau agenda internal di internal kami ya, betul. Nah itu terkait dengan kegiatan ini saja dengan mahasiswa. Jadi seperti? kami ada kayak semacam pelatihan kepemimpinan dengan mahasiswa. Jadi internal kami juga ada kuliah tamu yang itu diikuti oleh seluruh mahasiswa kami manajemen pendidikan itu dengan menghadirkan narasumber yang inspiratif gitu ya, yang memang nanti akan berbagi kisah terkait dengan manajemen pendidikan itu. Betul. Gitu. Jadi ini memberi gambaran, memberi wacana, memotivasi teman-teman mahasiswa untuk lebih gregetnya lebih ada gitu ya. Betul. Untuk membekali diri dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Ya. Kemudian diinformasikan nggak Mas ke teman-teman mahasiswa baru terutama ya, kalau mereka nantinya ketika masa pandemi ini sudah berakhir, mereka akan menempati gedung apa, di kampus mana, di lantai berapa, fasilitasnya apa aja gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk fasilitas kami itu sudah ada di dalam website juga ya pada saat PKKM. Jadi bisa langsung dilihat gitu ya? Iya bisa, dan itu sudah kami informasikan juga kepada mahasiswa. Di antaranya kami itu kan memiliki ruang jurusan ya, ruang administrasi, terus kemudian ada ruang dosen, tentu ruang rapat, dan juga yang bisa diakses oleh mahasiswa tentu ruang kelas kami itu, dan tentunya ada ruang baca di jurusan yang mana jumlah buku yang ada di situ terkait dengan keilmuan manajemen pendidikan. Kami juga ada 2 laboratorium, yaitu laboratorium mini office yang ini digunakan untuk mahasiswa melakukan praktek terkait dengan keilmuan manajemen perkantoran gitu. Dan juga kami ada laboratorium supervisi gitu ya, yang ini juga digunakan untuk mahasiswa praktek mata kuliah supervisi begitu. Nah, itu laboratorium seperti micro teaching gitu ya. Semacam micro teaching, betul. Jadi lebih pada bagaimana kegiatan supervisi klinis yang dilakukan oleh hampir menyerupai seperti itu ya, gitu ya. Betul. Oke. Ya. Dan di gedung mana Mas?
Di kampus Lidah Ya, Wetan. di kampus Lidah Wetan ya, gedung O4 lantai 1. Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke. Ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang terutama yang lagi kangen dengan kampus, apalagi yang maba ini belum pernah ke kampus sama sekali, hanya melalui virtual, Betul. diajak safari prodi tetapi masih berupa virtual, jangan khawatir, berdoa saja yang banyak, belajar yang tekun gitu ya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera sirna dan teman-teman semua bisa langsung berkunjung, langsung ketemu sama Mas Sunu gitu ya. Dan kembali lagi Mas, untuk di MP ini, di manajemen pendidikan ini, apakah ada bentuk kerjasama dengan PT lain, dengan stakeholder atau dengan instansi yang lainnya begitu? Iya, jadi kalau untuk kerjasama, alhamdulillah kami itu sudah mengirimkan mahasiswa untuk melakukan yang namanya student exchange. Jadi salah satunya itu di Konkan University ya, jadi di Faculty of Education, Konkan University, Kingdom of Thailand. Jadi 2019 kami mengirimkan 2 mahasiswa kami untuk mengikuti student exchange di Thailand ini. Dan 2019 juga kami juga menjalin kerjasama dengan UKM, University Kebangsaan Malaysia. Nah, kalau yang ini mahasiswa UKM yang kemudian belajar di kami begitu. Jadi di kelas kami, dan dari Konken yang tadi itu juga belajar di kelas kami. Jadi student exchange kami mengirim ke sana, mengirim ke kami. Berapa semester? Itu 1 semester. 1 semester. Tapi tidak full, itu tengah semester mereka kembali ke negara perguruan tinggi masing-masing. asalnya, betul. Tapi ya cukup memberikan pengalaman yang baik untuk mahasiswa kami dan juga untuk mahasiswa dari luar negeri yang bergabung dengan kami. Nah, selain yang tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, kami juga menjalin kerjasama dengan jurusan filsafat sosiologi pendidikan UNY. Kami juga menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang tadi dalam bentuk kegiatan pelatihan kepada kepala sekolah dan pengawas se-Kabupaten Jombang yang sudah kami lakukan itu. Kami juga kerjasama dengan asosiasi kami, Ikatan Sarjana Manajemen Administrasi Pendidikan Indonesia atau ISMAPI. Itu dalam bentuk pertukaran reviewer dan editor jurnal yang sudah kami bina gitu ya, sudah kami lakukan sudah cukup lama itu. Dan juga hari ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa desa yang ada di Gresik, salah satunya Desa Indrosari itu yang hari ini wisatanya sangat bagus dengan lontar sewunya itu. Alhamdulillah kami sudah berkomitmen untuk bersama-sama nanti implementasi kurikulum Merdeka Belajar itu memberikan pengalaman yang bagus bagi mahasiswa untuk bagaimana mengelola salah satunya desa wisata yang di sana sudah eksis gitu ya. Dan hari ini kami juga sedang melakukan yang namanya magang manajemen pendidikan. Tentunya, seperti apa itu? Jadi magang manajemen pendidikan itu mahasiswa itu berada di lapangan gitu ya. Nah, karena sekarang kan pandemi. Mata kuliah ya? Mata kuliah berpraktek. Karena ini pandemi, kalau dulu biasanya kami itu instansinya ya di Surabaya Raya. Surabaya, Gresik, Sidoarjo gitu ya. Tapi karena ini pandemi, sehingga mahasiswa itu berada di instansi atau kelurahan di desanya masing-masing. Ini untuk meminimalisir pergerakan sehingga harapannya mereka tidak dalam posisi yang rawan dengan adanya COVID ini. Jadi strategi-strategi kami lakukan untuk penyesuaian-penyesuaian ini, dan di dalam kegiatan magang tadi, alhamdulillah kami sudah membuat MOU kurang lebih sekitar 15 MOU dengan berbagai instansi yang ada di Jawa Timur mayoritas dan juga ada di luar Jawa juga. Betul, jadi mahasiswa S1 Manajemen Pendidikan nggak usah khawatir untuk mereka mencari, tetapi dari Prodi sudah memberikan informasinya gitu ya, tinggal mereka mau memilih yang mana sesuai dengan mereka minatnya kemana gitu ya. Betul, jadi untuk rekan-rekan calon mahasiswa baru nanti ya di jurusan Manajemen Pendidikan ini tidak usah khawatir karena kami menyediakan berbagai macam program yang itu diminati oleh mahasiswa. Sehingga kalian kalau ada di jurusan manajemen pendidikan menjadi keluarga di jurusan manajemen pendidikan, tidak hanya belajar keilmuan dan soft skill, tetapi juga minat
bakat kalian itu terwadai dalam bentuk komunitas-komunitas Betul sekali. yang tadi itu. Jadi memang anak muda yang punya banyak sekali ide, kemudian energinya juga berlebih. Eman gitu ya, sayang kalau nggak diberikan ruang tempat untuk mereka berkreasi, untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang berharga gitu ya, sesuatu Betul. yang bermakna bagi masyarakat tentunya, dan tidak hanya untuk dirinya sendiri. Betul. Mas Unu sempat men-tracer fakultas atau prodi lain di perguruan tinggi lain yang hampir sama dengan manajemen pendidikan, dan ini menunjukkan bahwa oh ini loh yang menarik atau yang unggul dari manajemen pendidikan. Jadi ini adalah saat yang tepat kalau Mas Unu berpromosi Baik. prodi S1 manajemen pendidikan. Iya. Jadi sebelum ke sana, tadi saya lupa menyampaikan juga, hari ini ada sekitar 35 mahasiswa kami itu yang mengikuti perkuliahan di berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia ya, yang memiliki jurusan atau program studi manajemen pendidikan. Ya, kami mengirimkan ke Universitas Negeri Malang, UM Malang. Kami juga mengirimkan ke Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Kami juga mengirimkan mahasiswa ke Padang, Universitas Negeri Padang, dan juga ke Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo. Dari mereka pun juga belajar ke kami, gitu. Bahkan tadi pagi saya mengajar mahasiswa dari Malang, dari Gorontalo, gitu ya, dan mereka berinteraksi menjadi satu dengan kami. Nah, ini alhamdulillah student exchange yang kami lakukan dalam implementasi Merdeka Belajar itu berjalan mulai semester ini, dan mereka belajar di sana full 1 semester. Nilainya pun dari Bapak Ibu dosen dari perguruan tinggi yang mereka tuju. Nah, terkait dengan tadi apa yang kemudian menjadi penciri gitu ya, manajemen pendidikan UNESA dibandingkan dengan manajemen pendidikan di perguruan tinggi lain ya. Nah, kami fokusnya itu pada penguasaan atau soft skill terkait dengan IT-nya mahasiswa. Nah, tercermin tadi yang sudah saya sampaikan, ada sekian banyak mata kuliah tentang IT tadi itu. Betul. Nah, salah satunya yang kemudian hari ini baru adalah manajemen startup pendidikan tadi, yang rupanya itu bukan menjadi angan-angan lagi bagi kami, karena lulusan kami atau mahasiswa kami itu sudah mengimplementasikan itu dalam bentuk karya nyata. Ada Super SWOT Academy dan Oguru itu. Dan tentunya ini menjadi poin penting, mengingat hari ini kita berada di era revolusi industri 4.0 ataupun society 5.0 gitu ya. Dan ini akan menjadi concern kami, sehingga nanti mahasiswa-mahasiswa kami, lulusan-lulusan kami itu selain menguasai keilmuan manajemen pendidikan, soft skill mereka terkait dengan IT itu juga sangat bagus. Oke, luar biasa. Semangat sekali yang diberikan, informasinya yang diberikan oleh Kaprodinya, apalagi mahasiswanya gitu ya. Jadi kalau Kaprodinya aja semangat, jangan khawatir untuk mahasiswanya, harus semangat juga. Dan sangat sayang jika dilewatkan begitu saja kesempatan-kesempatan emas ini yang tidak bisa diputar lagi, atau mereka mau eman ya. Nah, sekarang waktunya untuk memanfaatkan kesempatan itu. Betul. Di penghujung perbincangan kita, Mas Unu ada yang mungkin mau disampaikan lagi kepada Civitas Akademika? Ya. Baik, untuk mahasiswa, untuk alumni, dan juga tentunya adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa nanti gitu ya. Jangan ragu-ragu untuk bergabung, untuk memilih jurusan di program studi manajemen pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Dari sekian banyak perbincangan yang sudah disampaikan tadi, tentunya prodi manajemen pendidikan konsentrasinya adalah pada bidang pengelolaan lembaga pendidikan, analis lembaga pendidikan, dan juga tata laksana pendidikan. Kami punya banyak komunitas yang itu bisa diikuti oleh mahasiswa, yang semua komunitas itu dipandu atau dibina oleh pendamping kemahasiswaan, yang itu tentunya nanti akan terarah dalam mengarahkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan tentunya hari ini peluang kerja untuk prodi manajemen pendidikan itu sangat banyak sekali, begitu. Apalagi tadi saya sampaikan kekeluargaan kami itu sangat bagus, terwujud, terbangun gitu ya. Tidak hanya Bapak Ibu dosen dengan mahasiswa, bahkan dengan alumni dan juga mahasiswa yang baru lulus itu sudah sangat bagus sekali. Itu terbukti kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu, Ikatan Keluarga Alumni atau alumni kami itu mengadakan yang namanya webinar nasional, begitu. Webinar nasional itu mengangkat tema tentang urgensi manajemen pendidikan untuk memasuki dunia kerja. Ini relevan sekali dengan kebutuhan lulusan, dan alhamdulillah itu yang menyelenggarakan alumni dengan menghadirkan narasumber-narasumber tingkat nasional gitu ya.
yang mana itu merupakan cerminan bukti nyata bagaimana kecintaan alumni ini terhadap alma maternya, begitu. Luar biasa, baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, cita-cita yang disampaikan oleh Mas Sunu ini lancar dan teman-teman mahasiswa bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan semua ilmu yang didapatkan gitu ya. Dan kekeluargaan itu penting apalagi dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas untuk bisa saling membantu gitu ya. Itu dia rekan UNESA, profil dari Kaprodi S1 Manajemen Pendidikan dan juga prodinya S1 Manajemen Pendidikan FIP UNESA. Mas Sunu Trihantoyo MPD dari Ponorogo, tinggal di Gresik, bekerja di Surabaya dan dengan aktivitas favoritnya bulu tangkis, tapi akhir-akhir ini karena pandemi merambah ke sepeda. Mudah-mudahan ini bisa menambah imun ya. Iya, betul. Tidak hanya lifestyle, kemudian apa yang lagi booming, tapi ini bisa menjaga imun dan menciptakan hobi baru. Amin. Dan saya sering loh bermain bulu tangkis dengan mahasiswa itu. Jadi jalin komunikasinya ya. Jadi tidak ada sekat antara dosen dan mahasiswa, tapi mereka masih punya etika bagaimana berhadapan dengan dosen. Gitu ya. Jadi main bersama di satu lapangan itu kami sering. Gitu. Baik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh teladan juga untuk jurusan prodi dan fakultas lain di Universitas Negeri Surabaya. Mas Sunu, terima kasih. Sama-sama. Sudah berbagi banyak sekali informasi yang menarik buat rekan UNESA. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita. Betul. Nanti kita saling memfollow. Jadi dari kami memfollow MP, kemudian MP juga memfollow kami. Mudah-mudahan ini menjadi satu awal kita bisa bersinergi, berkolaborasi, jadi saling berbagi informasi agenda terdekat, kemudian prestasi-prestasi lain yang dimiliki S1 Manajemen Pendidikan. Betul. Semangatnya adalah UNESA satu langkah di depan. Betul sekali. UNESA satu langkah di depan. Sekali lagi terima kasih Mas Sunu. Salam buat teman-teman mahasiswa, tetap semangat walaupun era pandemi harus penuh dengan keprihatinan, apalagi yang isu sekarang gitu ya, yang lagi menghangat. Mudah-mudahan bisa meredam teman-teman dengan memberikan banyak sekali kegiatan yang positif. Salam buat keluarga di rumah juga. Dan terima kasih rekan UNESA, selalu stay tune untuk menyimak informasi di podcast Radio UNESA. Tia ingatkan lagi, kalau belum follow Instagram adiknya, kakaknya, saudaranya, temennya, siapapun yang belum follow Instagram Radio UNESA, segera follow. Kemudian bisa subscribe, like, comment, share informasi yang menurut Anda ini menarik, dan tentunya juga di Facebook fanpage Radio UNESA. Saya Tia Ezer, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UNESA, satu langkah di depan.